Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi pada perusahaan Apple. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Gita Jab dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Pada 1 April 1976, Apple didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak yang kantornya itu terletak di Los Altos, California. Pada awalnya perusahaan ini bernama Apple Computer yang merupakan produsen komputer pribadi, perangkat lunak komputer di Amerika, dan peripheral komputer. Dan perusahaan ini adalah perusahaan pertama yang berhasil dan mempopulerkan antarmuka pengguna grafis. Lalu mereka memulai debut Apple I dari komputer desktop dengan motherboard tunggu. Perakitan yang tidak seperti PC lainnya pada masa itu. Lalu Apple II diperkenalkan setahun kemudian, yaitu pada tahun 1977. Hal yang ditingkatkan adalah keyboard dan case yang terintegrasi, slot ekspansi untuk memasang drive floppy disk, dan komponen-komponen lainnya. Setelah itu, Apple III dirilis pada tahun 1980, yang pada awal-awal berdirinya itu perusahaan ini terdapat kegagalan teknis dan masalah lain soal mesin yang sempat merusak reputasi Apple. Pada tahun 1984, Apple mengeluarkan komputer Macintosh. Produk ini dinilai sebagai produk paling sukses dari Apple. Produk ini sudah dilengkapi dengan layar dan mouse yang menjadi satu, dan selama 1980-an, Macintosh mengalami banyak perubahan. Lalu, beralih ke tahun 2001, Apple merilis versi pertama iPod, yaitu pemutar musik portable yang bisa dibawa kemana-mana. Apple semakin bertumbuh karena terus memperluas pasar. Tidak sampai di sini saja, pada tahun 2007, Apple merilis smartphone yaitu iPhone, yang produk iPhone ini terus berkembang sampai sekarang. Lalu budaya organisasi di Apple yang berpusat pada pola berpikir think different, bukanlah hanya sekedar tagline semata, karena tagline ini terdapat dalam setiap aspek perusahaan, setiap interaksi antar karyawan, dari manajemen eksekutif hingga tenaga penjualan di toko Apple yang terkenal di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Terdapat beberapa budaya organisasi yang diyakini oleh semua karyawan Apple, yang berawal dari tagline Think Different ini, dan hal tersebut adalah yang ke-1 ialah memberdayakan karyawan untuk berbeda. Ketika terdapat reporter yang mewawancarai salah satu sumber mengenai alasan karyawan Apple selalu tampak bersemangat dalam bekerja, sumber ini, yaitu adalah pekerja pada Apple ini, menjawab bahwa memang keinginan dari Steve Jobs sendiri untuk membuat perbedaan, yaitu dengan cara menganggapnya dewa teknologi, dan mereka mempercayainya. Membuat sesuatu yang benar-benar baru di dunia memang merupakan cita-cita yang sangat tinggi dan tidak masuk akal. Tetapi untuk Steve Jobs dan Apple, hal tersebut sepenuhnya adalah realitas. Walaupun keinginan tersebut akan bisa mengguncangkan alam semesta. Yang kedua ialah hal terpenting adalah nilainya. Menurut banyak karyawan di Apple, bekerja di tempat tersebut sangat menyenangkan. Dikarenakan banyak memiliki peraturan kerja yang fleksibel. Mereka datang dan pergi sesukanya, namun semuanya meyakini akan tujuan bersama yang harus dicapai untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi walaupun fleksibel, tetapi pekerjaan juga tetap selesai. Yang ketiga, terdapat menghargai jasa para inovator. Dalam sebuah reportase dari BNET menyebutkan bahwa proses bekerja di Apple adalah sebuah perpaduan antara dunia industri high-tech dengan karya seni lukisan dari Leonardo da Vinci. Manajemen dari Apple selalu mensuplai input berkualitas tinggi kepada grup tertentu dengan sangat cermat, sehingga mereka nantinya dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, karyawan yang paling berharga dan produktif adalah salah satu aset perusahaan yang paling tangguh. Lalu yang keempat ialah lakukan hal penting secara internal. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan budaya organisasi yang ada pada perusahaan teknologi di masa itu, yang perusahaannya terdapat pada hierarki organisasi secara vertikal. Apple justru melakukan hal sebaliknya, dikarenakan semua hal yang penting bagi perusahaan ditempatkan dalam satu lokasi, mulai dari desain industri, sistem operasinya, desain perangkat keras, bahkan untuk bagian marketingnya. Dan Apple berhasil melakukannya dengan memastikan perhatian pada produk yang jauh lebih sedikit daripada perusahaan elektronik konsumen konvensional.
Lalu yang kelima, terdapat mengontrol informasi. Apple mampu melakukan kontrol yang ketat atas segala informasi mengenai produk barunya. Walaupun banyak konsumen antusias dan menantikan informasi mengenai produk dari Apple yang akan datang, mereka tetap tidak akan bisa mendapatkannya hingga saat terakhir ketika Steve Jobs mengumumkannya sendiri. Untuk mengontrol hal ini, bahkan Apple tidak segan untuk memecat semua pihak yang terbukti melakukan pembocoran informasi, bahkan di level manajer sekalipun. Lalu yang keenam ialah hal kecil yang sangat bermanfaat. Seorang karyawan Apple menceritakan bahwa saat peluncuran iPhone 4, manajemen Apple memberikan makanan gratis kepada mereka semua. Bahkan ada beberapa gerai Apple yang menyediakan fasilitas pijat untuk semua karyawan. Nah, semua pelayanan kelas utama tersebut disediakan oleh Apple secara gratis loh. Lalu yang ketujuh ialah membantu orang melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Steve Jobs dalam sebuah wawancara pernah mengatakan bahwa tugasnya adalah membuat hidup mereka lebih nyaman saat melakukan aktivitasnya. Untuk itu, dirinya akan mengambil orang-orang hebat yang dimiliki oleh Apple. Kemudian memotivasi mereka dengan visi yang lebih agresif tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Sehingga akhirnya mereka bisa membuat sesuatu yang bisa membuat hidupnya lebih nyaman dan berarti. Lalu yang ke-8, teruslah berusaha menciptakan hal berguna. Cara kerja Apple saat ini bukanlah ditentukan oleh beberapa desain besar yang diciptakan oleh Jobs atau tim manajemennya. Para karyawan sebenarnya menemukan jalan mereka sendiri secara bertahap. Selangkah demi selangkah, bedanya ada pada cara Apple mengaturnya. Bagaimana mereka bisa cepat beradaptasi dengan ide atau proses baru yang berhasil. Lalu yang ke-9 ialah berani berpikir beda. Dalam melakukan launching produknya, Apple tidak melakukan hal yang seperti dijalankan oleh perusahaan teknologi lainnya, bahkan memilih dari proses pengumuman yang tidak lazim. Apple memiliki pertimbangan sendiri yang berbeda mengenai bagaimana hal-hal yang harus dilakukan atau dilakukan di tempat lain. Apple selalu menemukan caranya sendiri. Menurut saya, budaya organisasi pada perusahaan ini sangat kuat dalam mempengaruhi karyawannya, sehingga para karyawan di sini dapat terus berinovasi. Perusahaan tersebut memiliki budaya organisasi yang positif sehingga dapat meningkatkan produktivitas karyawannya dan berdampak positif bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mereka menjadi perusahaan yang maju dan dapat bertahan lama, serta terus bersaing dengan para kompetitornya hingga sekarang. Cara Apple merumuskan budaya organisasinya yaitu dengan cara membentuk tim budaya, melakukan asesmen budaya, lalu membuat rumusan value dan slogan baru. Lalu serangkaian poster, pamflet, spanduk, buku disusun dan disebarluaskan. Apple juga sering mengundang pakar atau motivator handal untuk berbicara di depan para karyawannya tentang budaya baru dan perubahan agar karyawannya terus memiliki ide dan inovasi baru. Awalnya semua nampak senang sampai kemudian memasuki implementasi budaya baru dalam perilaku kerja dan proses bisnis. Semua menjadi ragu dan terjadilah resistensi. Adanya resistensi menunjukkan proses pembentukan budaya yang disusun tidak berdasar pada praktek-praktek keseharian dalam organisasi Apple. Lalu bagaimana cara perusahaan ini mengatasi masalah ini? Nah, mereka melakukan dialog dengan karyawan mengenai kejadian-kejadian terbaik yang pernah dialami oleh karyawan perusahaan Apple pada semua level. Kejadian terbaik adalah kejadian di mana mencapai keberhasilan, adanya passion, antusiasme, adanya kepercayaan diri, dan memicu akhirnya keinginan untuk mengembangkan diri. Apple juga meminta karyawannya untuk memberikan umpan balik terhadap cerita kejadian terbaik itu. Apple mengundang karyawannya melakukan dialog untuk mengidentifikasi faktor yang memberi kehidupan terhadap organisasi, mengimajinasikan keadaan masa depan organisasi, serta merumuskan pernyataan value dan slogan. Mengundang peran dari karyawan untuk menyusun pola perilaku dan proses bisnis yang sesuai dengan budaya baru. Apple juga melakukan forum dialog dan valuation untuk berbagi dan mengapresiasi terhadap setiap keberhasilan. Maka dari itu, dengan adanya komitmen penuh dari perusahaan, penciptaan budaya baru telah dapat dilihat dalam waktu 6 bulan sejak langkah awal dilakukan.
Hal tersebutlah yang dilakukan oleh Apple sehingga dapat mencapai kesuksesan sampai pada saat ini. Berikut ini merupakan sumber-sumber dari video yang telah saya buat. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat untuk kalian semua.